Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh sudah ada suri tauladan bagi diri kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan Allah ya dan hari akhir. Baik. Pada diri Rasulullah sudah ada suri tauladan yang kita diminta untuk meneladaninya. Salah satunya adalah mencontoh atau meneladani apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuat atau doa ya berupa doa yang dipanjatkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam sebelum salam ya di salat subuh. Al-Imam Abu Daud begitu juga Imam Ahmad rahimahullah membawakan satu hadis yang sahih yang sampai sanadnya kepada ibu kita Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan Rasulullah senantiasa membaca doa sebelum salam ya di waktu salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan doa ini di waktu subuh? Para ahli ilmu mengatakan, tatkala Allah mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya. Karena waktu subuh adalah permulaan hari di mana manusia mulai beraktivitas. Ya. Kemudian aktivitas manusia pada waktu itu dimulai di waktu subuh ini tidak akan terlepas dari tiga ini. Ilmu, menuntut ilmu, mencari rezeki dan beramal. Ya. Menuntut ilmu, mencari rezeki dan beramal. Kemudian mengapa Rasulullah SAW mendahulukan dari yang tiga ini al-ilm? Allah mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Setelah itu didatangkan rezeki dan amal. Ya. Karena rezeki yang baik, amal yang diterima itu hanya bisa diketahui dengan apa? Al-ilmu. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan amal. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah ya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka mohon ampunlah engkau atas dosa-dosamu kepada Allah. Ya,
Ini mencakup al-qaul wal amal. La ilaha illallah memiliki rukun, memiliki syarat. Di dalamnya ada qaul lisan, ada yakni qaul qalbi, ada amal, ada ucapan dalam hati, ikrar, takrir, ya. Yakni ada amal. Tapi pertama harus al-ilmu. Ilm, ya. Maka didahulukan al-ilmu. Sehingga dengan ilmu ini, ya, seseorang akan bisa mengetahui mana rezeki yang halal dan mana amal yang diterima. Bukan hanya yang penting cari nafkah atau yang penting beramal, tidak, ya. Kemudian pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mengatakan ilman nafi'ah. Kenapa harus nafi', diikat dengan nafi'? Karena ilmu terbagi dua, ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Rabb-Nya. Ilmu yang membuat seseorang mengenal agamanya. Ilmu yang membuat seseorang mengenal Rasulnya. Ilmu yang menyebabkan seorang mengetahui halal dan haram. Ilmu yang mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tertinggi, yang hendaknya menjadi peraturan, yakni menjadi perhatian setiap muslim dalam masalah ini. Karena ada di sana ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dan akan ada orang yang terus mengajarkannya. Dan akan ada terus orang yang mempelajarinya. Kita lihat kisah Ashabul Ukhdud. Ya, kita lihat Ashabul Ukhdud bagaimana seorang raja yang lalim yang mengangkat dirinya kepada derajat ketuhanan memiliki penasihat yakni penasihat spiritual, ya, mungkin agama, seorang tukang sihir. Tatkala dia mau wafat atau di usia tua, dia mengatakan, datangkanlah kepadaku seorang pemuda agar aku mengajarkan sihir yang aku miliki. Jadi ilmu kebatilan akan ada terus yang mengajarkannya. Begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat bagaimana manusia ini menuntut ilmu di berbagai tempat tanpa berpikir, apakah ilmu ini mendatangkan manfaat kepada saya, terutama kebaikan di akhirat? Apakah ilmu ini membuat saya dekat dengan Rabbul Alamin? Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita pun begitu, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu sangat banyak dan enggak mungkin dengan usia kita yang begitu singkat dan wilayah jangkauan kita yang mungkin terbatas mempelajari semua apa yang ada di muka bumi ini, yang kemudian yang mungkin semuanya itu ditegakkan di atas al-ilm. Enggak. Pilih dia yang paling bermanfaat kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, rizqan thayyiban. Rizq. Kenapa mesti rizqan thayyiban? Karena manusia pada zaman sekarang pun tidak memperhatikan apakah itu rezekinya halal atau tidak. Yang penting rezeki, yang penting cari nafkah. Tidak melihat apakah ini rezeki ini diridhoi oleh Allah atau pekerjaan ini diridhoi oleh Allah, apakah hasilnya ini diridhoi oleh Allah atau mendapat murka Allah. Manusia tidak peduli ke atas hal itu. Dan sebagai orang yang mengikuti atau umat Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, Nabi kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kita pun harus seperti itu, rizki yang bagus. Kalau tidak, lihat riba misalnya adalah perkara yang tersebar, yang semuanya tidak ada satu orang pun melainkan jatuh di dalamnya. Riba, baik dia mungkin dalam sebuah sistem seperti perbankan, atau memang misalnya yang ada di wilayah-wilayah pedesaan seperti
Credit union atau CU itu riba. Di mana orang-orang kafir Quraisy sendiri pun mengetahui itu adalah pencaharian yang rendah, hina. Mana bukti? Lihat tatkala terjadi banjir menimpa Ka'bah sehingga roboh. Dan orang-orang Quraisy berkumpul untuk membangun Ka'bah kembali. Di saat Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam berumur 35 tahun. Dan di waktu itu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam pertama pamannya Al-Abbas ikut mengangkat batu untuk membangun yakni Ka'bah tersebut. Orang-orang Quraisy berkumpul. Apa kata mereka? Tatkala menghitung biaya pembangunan Ka'bah ini kira-kira berapa yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya? Pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengatakan ini orang-orang yang belum memeluk Islam, yang terbiasa dengan berbagai macam sistem jahiliyah, ya, zina hal yang biasa, riba hal yang biasa, menzalimi orang hal yang biasa. Mereka mengatakan apa? Jangan ada dari hasil harta kalian itu yang ingin diberikan dalam rangka membangun Ka'bah Baitullah ini, pertama jangan dari mahrul baghi, upah zina. Jangan kalau ada mengatakan memberikan dana upah zina, kita nggak terima. Yang kedua apa? Riba. Hasil riba. Mereka tahu itu hasil yang rendahan. Orang-orang Quraisy tidak mau itu uang-uang riba itu, yakni yang mereka senantiasa melakukan riba pada masanya itu diberikan kepada untuk membangun Ka'bah Baitullah. Mereka tidak mau melakukannya. Ya, tidak mau. Begitu juga misalnya hasil karena kezaliman, ya, menzolimi orang lain, mendapatkan atau mengambil harta orang lain tanpa hak, dan itu juga hal-hal yang biasa pada masanya. Pada masa yakni nabi kita sebelum diutus, ya, menjadi seorang nabi dan rasul. Lihat tatkala Al-Wa'il Al-Amru Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ya, salah seorang tokoh Quraisy pada masanya, mengambil barang salah seorang saudagar Yaman, ya, yang datang berniaga ke kota Mekah, dia ambil tak dibayar. Maka siapa saja yang melakukan transaksi, dia ngambil barang, transaksi jual beli nggak dibayar, itu yang menjadi panutannya itu adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi, salah seorang tokoh Quraisy, sampai sehingga terjadi itu asal muasal terjadinya hilful fudul pada masa Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Itu hal yang biasa, tapi mereka tidak mau harta itu dimasukkan dalam pembangunan Ka'bah. Rizkin taiban. Maka kalau misalnya manusia pada zaman sekarang ini, kaum muslimin secara khusus, terjebak dalam sistem riba, menganggap itu hal yang biasa karena sudah tersebar. Apa bedanya dengan tindakan orang-orang Quraisy pada masanya? Apa yang baru dari ajaran Islam ini? Kalau sistem riba itu tetap jalan dan diamalkan tanpa dipikirkan itu haram atau yakni haram atau halal dalam Islam. Jadi pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, rizqan thayyiban, perhatikan dari mana kita mengambil rezeki itu. Kemudian yang terakhir, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, wa amalan mutaqabbala, karena amal yang diterima, karena tidak serta-merta setiap orang beramal lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri masih mengatakan amal yang diterima. Kita tentu lebih membutuhkan doa itu. Sedangkan Nabi adalah panutan kita. Ya, amal yang diterima. Perhatikan, amal saya ini diterima oleh Allah, terpenuhi tidak syarat-syaratnya di dalamnya. Apakah ini ditegakkan di atas ikhlas, tauhid kepada Rabbul Alamin. Saya beribadah kepada Rabbul Alamin dan tidak tercampuri oleh kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil.
Kemudian apakah amal yang sedang saya lakukan ini ada contohnya, tuntunannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam atau tidak? Ya, lihat. Ya, seperti itulah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam berdoa, ya, agar kita bisa meneladani Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bagus, ya, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam yang terus meneladani Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam dalam segala aspek kehidupannya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.